Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 1, muatan pelajaran matematika. Menggunakan alat ukur panjang tak baku. Setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Berikut contoh satuan panjang tak baku. Misalnya, jengkal, langkah, hasta, dan depa. Ayo perhatikan contoh pengukuran panjang menggunakan satuan tak baku berikut. Pada gambar pertama, seorang anak mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal tangannya. Panjang meja tersebut sama dengan 5 jengkal. Berikutnya, pada gambar kedua, seorang anak sedang mengukur panjang sapu yang berada di atas meja. Anak tersebut menggunakan satuan tak baku, yaitu hasta. Panjang sapu tersebut sama dengan 3 hasta. Contoh berikutnya, seorang anak sedang mengukur panjang ruang kelas dengan menggunakan satuan tak baku langkah. Panjang ruang kelas sama dengan 14 langkah. Perhatikan contoh berikutnya. Ada 3 orang anak yang sedang mengukur panjang papan tulis dengan menggunakan depa. Panjang papan tulis sama dengan 3 depa. Pengukuran panjang juga dapat dilakukan menggunakan benda-benda lain yang lebih kecil. Misalnya, kita ingin mengukur sebuah gunting dengan menggunakan penghapus. Panjang gunting sama dengan 5 penghapus. Contoh berikutnya, kita ingin mengukur panjang buku dengan menggunakan korek api. Panjang buku sama dengan 6 korek api. Membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Hasil pengukuran panjang dari beberapa benda dapat dibandingkan dan diurutkan. Caranya, gunakan satuan ukuran panjang yang sama. Perhatikan contoh berikut. Pada ketiga gambar berikut ini, menggunakan satuan ukuran panjang, yaitu klip kertas. Pada gambar pertama, yaitu gambar penghapus, panjang penghapus sama dengan 5 klip kertas. Gambar pensil, panjang pensil sama dengan 10 klip kertas. Berikutnya, panjang krayon sama dengan 7 klip kertas. Berdasarkan hasil pengukuran tadi, kita dapat menuliskan beberapa perbandingan berikut. Penghapus lebih pendek dari krayon. Penghapus lebih pendek dari pensil. Krayon lebih pendek dari pensil. Berikutnya, krayon lebih panjang dari penghapus. Pensil lebih panjang dari penghapus. Dan pensil lebih panjang dari krayon. Urutan benda dari yang terpanjang adalah pensil, krayon, dan penghapus. Urutan benda dari yang terpendek adalah penghapus, krayon, pensil. Mengukur dan membandingkan panjang benda dengan satuan tak baku. Untuk membandingkan panjang benda, kalian harus menggunakan satuan yang sama. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama, seorang anak perempuan
sedang mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. Panjang meja yang diukur dengan jengkal tangan Mei sama dengan 8 jengkal Mei. Berikutnya, pada gambar kedua, panjang meja kelas diukur dengan jengkal tangan Dedi. Panjang meja sama dengan 7 jengkal Dedi. Berdasarkan hasil pengukuran tadi, kita dapat menuliskan beberapa perbandingan berikut. Hasil pengukuran panjang meja kelas di samping berbeda. Hal tersebut karena lebar jengkal tangan Mei berbeda dengan lebar jengkal tangan Dedi. Ayo perhatikan contoh berikut. Panjang gunting sama dengan 6 klip kertas, sedangkan panjang garpu sama dengan 7 klip kertas. Gunting dan garpu di atas diukur menggunakan klip kertas dengan ukuran yang sama. Jadi, panjang gunting dan garpu dapat dibandingkan. Garpu lebih panjang dari gunting, atau gunting lebih pendek dari garpu. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 2, muatan pelajaran matematika. Mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Kamu dapat mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Kamu juga dapat menggunakan benda-benda kecil yang ada di sekitar sebagai satuan berat. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada gambar pertama, satuan tak bakunya adalah bola kasti. Sedangkan pada gambar kedua, satuan tak bakunya adalah kelereng. Pada gambar pertama, berat botol sama dengan 3 bola kasti. Kemudian, gambar kedua, berat buku sama dengan 7 kelereng. Ayo perhatikan contoh lain berikut. Gambar pertama, berat gelas sama dengan 25 kelereng. Kemudian, berat piring sama dengan 27 kelereng. Pada gambar ini, sama-sama menggunakan satuan tak baku kelereng. Membandingkan dan mengurutkan berat benda dengan satuan tak baku. Benda-benda yang telah diukur beratnya dapat dibandingkan dan diurutkan. Kita gunakan satuan tak baku yang sama. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada ketiga gambar ini menggunakan satuan tak baku yang sama, yaitu kelereng. Gambar pertama, berat sendok sama dengan 4 kelereng. Gambar kedua, berat buku sama dengan 7 kelereng. Gambar ketiga, berat gunting sama dengan 6 kelereng. Setelah melihat gambar tersebut, kita dapat menuliskan bahwa gunting lebih berat dari sendok. Gunting berjumlah 6, sedangkan sendok berjumlah 4 kelereng. Berikutnya, gunting lebih ringan dari buku. Benda yang paling berat adalah buku, karena berat buku berjumlah 7 kelereng. Kemudian, benda yang paling ringan adalah sendok, karena berat sendok hanya 4 kelereng. Urutan benda dari yang paling berat adalah buku, gunting, sendok.
Ayo perhatikan hasil timbangan berikut. Kaleng berat bendanya 39 kelereng. Mobil mainan 34 kelereng. Bola tenis 36 kelereng. Topi beratnya 33 kelereng. Dan yoyo beratnya 35 kelereng. Dari tabel tersebut, benda yang paling berat adalah kaleng yang berjumlah 39 kelereng. Benda yang paling ringan adalah topi. Selanjutnya, urutan benda dari yang terberat ke teringan, yaitu kaleng, bola tenis, yoyo, mobil mainan, topi. Urutan benda dari yang teringan ke terberat, yaitu topi, mobil mainan, yoyo, bola tenis, kaleng. Menggunakan alat ukur berat tak baku. Alat untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Kita dapat membuat timbangan sederhana. Timbangan dapat dibuat dari benda-benda di sekitar kita. Ayo perhatikan contoh berikut. Timbangan seperti gambar di samping dapat digunakan untuk mengukur berat benda. Benda yang akan ditimbang diletakkan di satu sisi. Satuan beratnya diletakkan di sisi lainnya. Ingatlah, jika akan membandingkan berat benda, kita gunakan satuan tak baku yang sama. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 3, muatan pelajaran matematika. Menentukan lama kegiatan. Setiap hari, kita melakukan berbagai kegiatan. Ada kegiatan yang memerlukan waktu sedikit, ada juga kegiatan yang memerlukan waktu banyak. Memerlukan waktu sedikit disebut sebentar. Memerlukan waktu banyak disebut lama. Perhatikan contoh kegiatan yang dilakukan sebentar. Misalnya minum, memakai sepatu, dan mencuci tangan. Perhatikan juga contoh kegiatan yang dilakukan lama, misalnya tidur, makan, dan belajar di sekolah. Mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Ingat kembali contoh kegiatan yang berlangsung lama dan sebentar. Perhatikan kalimat berikut. Mei berlibur ke rumah neneknya selama sebulan. Ia menghabiskan waktu yang cukup lama di sana. Contoh yang kedua, Dedi hanya memerlukan waktu sebentar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Lama dan sebentar merupakan ukuran waktu yang tidak baku. Kita juga dapat mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pada gambar pertama, Komang selesai merapikan bukunya dalam waktu 10 hitungan. Berikutnya gambar kedua, Jonas selesai mengikat tali sepatunya dalam waktu 8 tepukan tangan. Mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Kita dapat menggunakan satuan tak baku untuk mengukur lama kegiatan. Contoh alat ukur tak baku untuk mengukur lamanya kegiatan adalah sebagai berikut. Contoh pertama, tepukan tangan.
kedua, hitungan, ketiga, panjang lagu, dan yang keempat, panjang musik. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 4, muatan pelajaran matematika. Pengukuran suhu dengan satuan tak baku. Suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Jika suhu suatu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas. Jika suhu suatu benda semakin rendah, benda tersebut akan semakin dingin. Kita dapat merasakan suhu dengan menyentuhnya. Kita dapat menyentuh benda dingin seperti es. Kita juga dapat menyentuh benda yang suhunya normal seperti buku. Jangan menyentuh benda panas. Untuk mengetahui benda panas, cukup dilihat saja atau didekati. Ayo perhatikan gambar berikut. Es batu bersuhu dingin. Air mendidih bersuhu panas. Air dari keran bersuhu normal. Mengurutkan suhu dengan satuan tak baku. Kita dapat mengukur suhu dengan cara menyentuhnya. Rasakan suhu setiap benda dengan saksama. Suhu benda-benda yang telah diukur tersebut dapat kita urutkan. Urutkan dari suhu yang paling panas atau dari yang paling dingin.